dedikasi itu penting ya. Maksudnya if you want to build a good product, you have to be very dedicated towards your product gitu ya. Membangun ini produk menjadi what it is supposed to be gitu ya. Kita juga mencari sebenarnya ya tadi founders yang memang, kalau kita founders banget, jadi ability to listen gitu. Kita makanya interview prosesnya very strong gitu ya. We really look for them, those who are really open to share and to actually listen to our recommendations. Let's Accelerate kembali hadir bersama saya Yeyen Yusra, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Zara Damarifa, partner at Impact2. Hai Zara, apa kabar? Hai Mbak Yeni, baik. Seru banget sih Impact2. Talk to me about Impact2 before we dive into the conversation, Zara. Apa sih sebenarnya Impact2 itu? Yes, Impact2 is actually a venture builder. Kita sebenarnya fokus untuk mendemokratisasi applied knowledge gitu ya di industri tech startup, especially early stage. Karena kita ngelihat banyak banget startup gitu ya di Indonesia itu yang punya kesulitan sebenarnya bangun produk di Indonesia yang lokal banget gimana sih gitu ya. Mereka terbiasa untuk baca mungkin lebih ke US market, baca di China market, India market. We don't have any kind of media ataupun platform yang fokus untuk sharing lebih ke gimana bangun produk fokus di Indonesia yang sangat lokal. Jadi kita berusaha untuk bangun sebuah platform yang melakukan itu sih sebenarnya. Jadi Impact2 itu lebih ke accelerator pendekatannya atau lebih ke incubator? Yes, so we really focus on more into probably accelerator ya. Kalau kita lihat incubator accelerator kan bahasanya kadang-kadang agak-agak bingung juga ya. Apa sih accelerator, apa sih incubator? Tapi kita lebih ngelihat fokus ke founder-founder yang memang lagi mencari product market fit. Jadi biasanya udah ada traction gitu kan, and they're trying to find the product market fit, nyari strategi untuk dapat product market fit. Itu titiknya kita gitu. Jadi mungkin lebih cocok ke accelerator kali ya. Jadi mereka sudah punya basis of the product itself gitu ya, kira-kira. Kalau kita lihat kan sekarang banyak banget nih Zara program-program seperti ini ya. I'm doing this since 2015 ya. Dulu incubator tuh yang banyak, tapi along the way accelerator yang di backup oleh perusahaan ternama itu udah mulai masuk. Sampai kayak Grab juga udah mulai masuk gitu ya, Gojek udah mulai masuk. What makes you different dengan program lainnya yang serupa yang didukung oleh perusahaan lebih gede gitu? Oke, so mungkin pertama adalah kalau kita ngomongin accelerator itu banyak sekali yang melihat startup in a general way. Padahal kalau kita lihat startup itu different sector, different stage, itu bakal beda banget gitu ya approach-nya. Dan banyak banget akselerator yang kita lihat membuat satu kurikulum for all gitu ya, one curriculum for all. Nah ini yang kita rasa agak-agak mungkin tidak tepat approach-nya. Iya, jadi banyak sekali mungkin kadang-kadang kita belum sampai stage itu, tapi udah dipaksa untuk dapat materi A, materi B, materi C gitu. Jadi kalau di Impact2 Build gitu ya, terutama akselerator kita, terutama namanya Impact2 Build, kita fokus banget untuk dapetin dulu pain point para startup. Sebenarnya startup ini masalahnya apa sih untuk mencapai product market fit? Setiap startup masalahnya beda-beda. Ada yang masalahnya di business development, ada yang masalahnya di produknya, ada yang masalahnya data mindsetnya yang harus kita kembangkan gitu. Even like kebiasaan mereka untuk menggunakan data. Jadi kita benar-benar bikin kurikulum tuh spesifik gitu kan untuk mereka. Dari pain point itu kita turunin kira-kira apa sih sebenarnya kurikulum yang tepat, atau kayak siapa coach yang tepat. Kita punya 90 coach gitu ya di Impact2, dari 2020 kita udah punya 90 plus coach yang mereka tuh expertise-nya beda-beda semua. Ada yang founders, ada yang orang produk gitu kan. Jadi ada yang orang industri yang bisa ngebantuin untuk brainstorming dengan para startup founders kita nih, gitu kan, tentang pain point-nya masing-masing. So it's pretty customized, makanya kita setiap cohort nggak nerima banyak-banyak gitu ya. I think we accept 20 yang for the group coaching and then 5 for like the one-on-one coaching, karena kita benar-benar perlu bikin a very customized curriculum gitu kan. Dan kalau tadi dibilang didukung oleh company-company besar, untungnya kita juga sebenarnya didukung juga nih gitu ya dengan our innovation partner sebenarnya. Jadi kayak Mitrans, Panasonic, Kominfo, dan juga WGS Hub itu ngebantuin kita in terms of tidak hanya support monetary, tapi also support in kayak WGS Hub memberikan tech talents buat our startups 5 itu gitu ya. Jadi seperti itu, banyak support seperti itu yang dibantu oleh innovation partners kita saat ini. WGS Hub juga lumayan tuh ya. I've talked to WGS Hub before. Tapi in terms of a mentor nih Zara, ada yang bilang kan mentor itu mempengaruhi dari program accelerator. Tapi correct me if I'm wrong. Kalau menurut Zara lebih ke kurikulumnya atau lebih bekerja sama dengan mentor yang ternama sih? Atau ternyata mentor nggak harus punya nama besar asal mereka punya skill dan talkative dan bisa memberikan edukasi yang relevan untuk star founder, kayaknya lebih oke gitu. Oke, kalau aku trace back ke Impact2 gitu kali ya, karena kalau kita itu sama sekali benar-benar nggak suka ada satu kurikulum yang satu, karena bagi kita every startup is unique, so have their own problems, have their own approach. Jadi kalau di kita memang adalah mencari
mentor atau coach, kalau di kita bahasa coach not mentor gitu ya, coach yang iya. memang punya pain point serupa sebelumnya gitu. Rata-rata kan coach kita adalah founders juga. Jadi sebelumnya adalah pernah merasakan hal yang sama seperti all these early stage startup gitu. Pernah ada di posisi susah, misalnya akuisisi startupnya, akuisisi usernya susah, atau misalnya atau retentionnya susah banget nih, mempertahankan retention. Nah itu kita benar-benar tahu profile every of our coaches gitu kan, yang cocok dengan any kind of pain point. Jadi kalau bagi kita, kalau ditanya lebih penting kurikulum atau lebih penting sebenarnya the coaches, kalau di kita lebih penting adalah mengetahui coach yang tepat untuk jenis masalah dari setiap startup ya. Kalau aku ngeliatnya kayak gitu sih ya. Gitu. Kalau dari kategori startup sendiri agnostik nggak sih, atau mungkin ada hidden agenda nih, karena Impact mungkin partnershipnya dengan Metrans, WGFH, Panasonic, ada beberapa yang mungkin mereka gue titip dong mau startup yang kayak gini buat gue, nanti bisa gue eksekusi lebih mendalam gitu. Enggak sih, kalau kita sebenarnya very sector agnostic. Yang kita perhatiin founders ya, benar-benar founders Mbak Yani. Karena gini, bagi kita founders yang bagus gini, gak founders tuh sebenarnya kalau bagus gak perlu diakselerasi, gak perlu diinkubasi, tapi mereka perlu brainstorming gitu ya biasanya. They need to brainstorm with people yang mungkin pernah mengalami masalahnya mereka dan lain-lain. So we try to find founders yang memang punya really caring towards the problem that they're trying to solve. Pertama itu yang paling penting gitu ya. Kedua memang punya mindset untuk grow gitu ya. Mereka mau mendengar gitu. Mereka kan ada typical founders mungkin yang very sangat terikat sekali dengan produknya dan mereka nggak mau dengar saran orang. Nah, kita nyari memang founders yang ingin juga memang mendengar saran orang gitu ya. Jadi memang we trying to find those two types of founders. Satu memang yang tadi ya, yang ngerti banget problem yang mau di solve apa, mereka sangat kuat gitu ya, understanding towards the problem. Kedua adalah memang yang punya growth mindset, want to listen, want to iterate gitu kan. Itu yang kita cari sih sebenarnya gitu. Jadi nggak ada agnostik sih, agnostik lah, nggak ada sektor. Like I said before, Zara, I've been doing this since 2015 dan accelerator sama incubator program dulu sama sekarang tuh beda banget. Apa sih challenge-nya buat Impact tuh untuk bisa menggelar program yang sukses ya, artinya mendapatkan startup yang berkualitas, foundernya juga mau dibimbing gitu ya, di nurture dan lebih fleksibel gitu. Pandemi mempengaruhi kurikulum atau kategori bisnis atau pelajaran yang diberikan, atau ternyata karena startup tidak ada perbedaan sama sekali, tidak ada hubungannya antara pandemi dan sebelum pandemi gitu? I guess kalau ditanya ada hubungannya atau enggak, dari pengalaman kita melakukan coaching selama ini pasti ada gitu, karena market behavior-nya agak bergeser ya. Maksudnya dari hal-hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi in terms of karena mungkin kurang adanya digital literacy of the segment of the market, ini berubah banget gitu, jadi ada gitu. Jadi banyak sektor-sektor yang tadinya kita tidak consider, mungkin kalau kita sebelum pandemi nggak akan kita consider untuk terima, tapi di tahun ini atau di setelah pandemi gitu ya, kita terima sektor-sektor yang memang kita rasa secara market literasi sekarang udah berkembang sekali digital literasinya gitu kan. Jadi kalau ditanya tantangan, justru ini jadi opportunity somehow gitu ya, walaupun aku nggak senang menyebutnya sebagai opportunity, tapi lebih banyak lagi problem yang akhirnya kita harus solve gitu, karena yang sebelumnya banyak proses yang bisa dilaksanakan secara manual, banyak yang harus ditransfer digital kan. Jadi a lot of new problems happening in the market yang bisa kita solve melalui startups gitu, dan banyak banget sekarang founder yang akhirnya muncul karena mau solve that problem sih. Itu yang jadi menarik gitu. Jadi di proses kurasi kita juga, kita banyak banget new kind of business models yang datang ke kita waktu mereka apply dan lain-lain, yang akhirnya kita juga dari 20 startup dan juga 5 startup yang terpilih untuk one-on-one itu, kita cari benar-benar beda-beda each segment ya gitu. Each startup have different segment dan juga different sectors gitu yang kita cari sih. Seru banget yang tadi Zara mention, karena memang benar pandemi melahirkan beberapa kategori bisnis baru. Social commerce yang tadinya diam-diam aja tiba-tiba sekarang jadi booming gitu ya. Atau new economy, kreatif new creator economy gitu. Itu juga sekarang juga lagi booming. Itu bisa jadi masukan juga ya buat Impact tuh untuk di accelerate ya. Betul, kita memang cari yang apa ya, kan satu tadi kita juga bilang bahwa problem itu very important di kita. Jadi kalau ada banyak banget yang kita, there's a new problem, misalnya di agriculture ya, kita juga ada beberapa startup di agriculture. Mereka they have like, we have new problems di agriculture yang muncul karena memang harus di digitalize nih gitu kan. Nah itu hal-hal baru itu yang akhirnya kita jadinya terbuka pada banyak sektor akhirnya, yang tadi awalnya mungkin very limited towards yang udah bisa di digitalize aja gitu sektornya kan, tapi sekarang udah it's very wide gitu, everything can be digitalized after the pandemic of course gitu ya. Seru nih kayaknya nih gue ngeliat kembali Impact tuh sekarang nih, karena challenge-nya banyak, tapi di sisi lain opportunity baru juga mulai terbuka. Untuk startupnya sendiri nih Zara, mereka harus pada posisi seperti apa sih yang kemudian dilirik oleh Impact to Team? Apakah
fresh aja boleh, atau ternyata ada kategori khusus yang diterapkan oleh Impact2 untuk merekrut startup mengikuti program ini? Oke, kalau dari kita, gitu ya, pertama memang kita nyari founder, kita very fokus on the founders ya, jadi founders yang full time itu very important di kita, jadi memang beberapa kan mungkin startup ada yang foundersnya masih nyambi ya, di part time masih ada di mana gitu, kita cari founders yang full time. For us, dedication of gini ya, kayak gitu ya, masih banyak dedication of founders tuh menurut kita melepaskan pekerjaan utama gitu. Betul, karena bagi kita dedikasi itu penting ya. Maksudnya if you want to build a good product, you have to be very dedicated towards your product gitu ya. Membangun ini produk menjadi what it is supposed to be gitu ya. Kita juga mencari sebenarnya ya tadi founders yang memang, kalau kita founders banget, jadi ability to listen gitu. Kita makanya interview prosesnya very strong gitu ya. We really look for them, those who are really open to share and to actually listen to our recommendations gitu kan. Dan juga sebenarnya kita cari yang udah punya MVP, of course gitu, yang punya MVP dan sudah ada a little bit of traction mungkin 3-6 bulan traction gitu ya. Untuk kita bisa melihat sebenarnya the startup ini punya potensi ke arah product market fit atau enggak gitu kan. Itu sih sebenarnya hal-hal yang kita cari. Menarik karena kalau kita ngomongin visi, mereka tuh sekarang fokusnya udah harus profitable paling enggak. Kalau accelerator not necessarily have to be in that point, in that stage, tapi paling enggak udah ada traksi ya. Kalau aku melihatnya gini sih sebenarnya, kalau terutama di Impact2 kasusnya ya, kita bisa membantu para startup juga to find their monetization model, karena itu perlu banyak eksperimentasi ya dalam proses cari monetisasi, cari monetization model tuh banyak experimentation gitu ya. Impact2 I think kita membantu startup founders juga untuk dapetin itu gitu. Jadi yang penting kita ngelihat bahwa founders punya visi to go monetize gitu kan, untuk dimonetize, dan juga punya early traction like users growth sama retention is okay for us. Kita akan bantu mereka juga untuk get the monetization model yang paling tepat untuk model bisnisnya mereka juga sih. Gitu. Kayaknya seru nih, gue kalau jadi founder nih langsung daftar nih dia. Aduh, thank you loh. Zara, talk to me about added value, karena kalau kita lihat kan funding penting, tapi ada added value lagi nggak sih yang diberikan Impact2? Mungkin networking atau integrasi dengan partner atau gimana gitu? Ya, I think apart from the satu memang network ke para coach kita, karena kita punya tadi aku udah share 90 coaches ini extensive banget, all the founders of great startups kayak Sociala, Julo, name all apalagi Sayurbox gitu, Happy Fresh, mereka part of our coaching ecosystem gitu ya, the coaches. Pertama itu. Kedua, memang kita kan punya partner juga kayak tadi WGS Hub dan sebagainya yang akan providing tech help juga gitu ya. Jadi kita akan kasih tech developers for the next 2 to 3 months gitu untuk para founders, at least to support them gitu kan. Also juga dari Mitrans juga kita ada kerjasama to actually collaborate in terms of how we can develop product yang sesuai dengan the payment gateway of Mitrans gitu ya, in some sense. Jadi memang kita dengan para innovation partners kita juga ada beberapa kolaborasi seperti itu sih gitu ya. Kira-kira. Untuk mereka yang mau mendaftar menjadi, sekarang udah di batch keberapa nih Impact2? Kita masih kita udah masuk ke first batch nih, udah ditutup gitu ya, udah ditutup. Cuman kita tentunya akan ada next batch lagi gitu ya, tapi di tahun depan kemungkinan besar itu tinggal sebenarnya bisa langsung aja ke impact2.io, bisa langsung daftar di situ, ada there's a space for you startups untuk actually daftar di situ sih for next. Aduh, seru banget nih Impact2. Kita tunggu ya hasil dari batch pertama atau keberapa? Batch pertama, ini batch pertama kita, yes. We actually usually run other programs. Sekarang ini Impact2 Build pertama kali ini, first batch. Karena beberapa visi juga menyarankan buat startup yang belum pede untuk minta funding dari visi, mendingan ikut accelerator dulu lah, belajar dulu, baru nanti kalau udah ready come to us gitu. Zara, thank you banget ya. Kita tunggu update selanjutnya dari Impact2, dan untuk batch yang selanjutnya belum buka tapi ya? Belum buka nih sayangnya, nanti kita akan kabarin terus deh pokoknya, ditunggu aja. Thank you Zara atas waktunya, sukses terus buat Impact2 ya, bye. Thank you Mbak Yeni, bye.